Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Givari Badri Saputra. Saya NIM 220605110067. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial membangun jaringan komputer untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah jaringan komputer. Dosen pengampunya Muhammad Amin Haryadi. Di sini saya akan membuat sebuah network administrator yang memiliki dua lantai. Untuk lantai pertama digunakan sebagai customer service yang disimbolkan dengan X, dan lantai kedua digunakan untuk admin yang disimbolkan dengan Y. Untuk ketentuannya terdapat komputer sejumlah X di lantai 1 dan sejumlah Y di lantai 2. Semua komputer terhubung ke jaringan komputer menggunakan kabelan. IP address untuk lantai 1 adalah 192.168.x dan untuk lantai 2 192.168.y. Untuk keterangan X sama dengan dikit terakhir ditambah 1 dan Y dikit terakhir ditambah 2. Di sini tugas yang pertama adalah buatlah perhitungan subnetwork. Di sini saya sudah membuat perhitungannya. Untuk NIM saya adalah 7 dan untuk menentukan PC-nya berarti X lantai 1 lantai customer service ini 7 tambah 1 dan lantai 2 7 tambah 2. Dan untuk IP-nya adalah untuk lantai 1 192.168.8. Lalu untuk lantai 2 adalah 192.168.9. Untuk perhitungan subnetworknya di sini ada dua karena dua lantai itu adalah network yang berbeda. Di sini langkah yang pertama adalah menentukan prefix yang bisa digunakan dengan jumlah komputer 8 dan 9 ini. Dan yang bisa adalah prefix 28 atau size 28 dengan jumlah yang bisa menampung adalah 16. Untuk subnet masknya adalah 255, 255, 255 dan 240. Jumlah subnetnya 8, host per subnet 8. Lalu untuk IP host nya adalah 14. Di sini untuk network address-nya adalah 192.168.8.0. Lalu untuk usable host range-nya dari 1 sampai 14 dan broadcast-nya adalah 15. Oh ya, ini untuk network lantai 1 ya. Untuk customer service ini untuk networknya 8 untuk bagian ketiganya. Dan untuk lantai admin bagian ketiganya adalah 9. Penjelasan mengenai subnetwork-nya sudah untuk nomor 1. Lalu kita masuk ke bagian nomor 2. Buat topologi jaringan komputer yang ada buat di Gainestry. Nah, langkah yang pertama saya lakukan adalah ini saya clone dulu Ubuntu-nya. Kenapa saya clone? Karena saya akan membuat masing-masing lantai memiliki Ubuntu. Ubuntu ini digunakan sebagai kliennya untuk mengetes. Nah, jadi sini nanti sudah saya siapkan Ubuntu lantai 1 dan Ubuntu lantai 2. Lalu, oh ya, kita close saja biar nanti dibuka sama GNS-tree-nya. Nah, kita masuk ke GNS-tree-nya. Sini kita hapus dulu saja. Nah, di sini langkah pertama kali yang saya lakukan adalah pergi ke VirtualBox VMS. Di sini saya memasukkan untuk Ubuntu lantai 1 dan Ubuntu lantai 2-nya. Itu, dan mengedit MikroTik NAT-nya menjadi networknya ada 4. 4 ini isinya yang pertama itu digunakan untuk NAT, yang kedua itu untuk host only adapter, untuk yang ketiga itu digunakan untuk lantai 1 dan yang keempat untuk lantai 2. Kita apply lalu oke saja. Langsung saja kita coba untuk membuat topologi jaringannya. Di sini kita langsung masukkan ketik jatuh di tengah, Ubuntu lantai 1, Ubuntu lantai 2. Kita kasih switch sini. Lalu untuk PC-nya kita jumlahkan sesuai dari lantai 1 tadi berjumlah 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Lalu untuk yang di lantai 2-nya berjumlah 9. Oh ya, ini saya rindu. Ini sudah berjumlah 9. Nah, setelah itu kita sambungkan saja terlebih dahulu untuk kabel-kabelnya. Di sini untuk mikrotik nut-nya di sini kita sambungkan dari Ethernet 2 ke switch-nya. Kasih Ethernet 0. Ini untuk Ethernet 3-nya kita sambungkan ke Ethernet 0 saja. Kita sambungkan juga ini. Di sini untuk switch-nya, karena di sini hanya satu switch ini cuman berisi 7, kita tambahkan switch lagi. Nih. Kita lanjutkan lagi untuk memasang-masangnya. Kita hapus dulu. Untuk switch 1 ini kita sambungkan. Nah, lalu kita sambungkan dari 1 ini 2 ke 2, 3 ke 3. Nah, di sini harusnya sudah tersambung. Ini sudah tersambung semua. Bisa tersambung semua. Oh, ini belum Ubuntu-nya. Pindahkan Ubuntu-nya di atas saja, biar lebih kelihatan. Nah, di sini sudah tersambung semua untuk seluruhannya. Sini langsung saja pastikan kita start ya semuanya. Pastikan untuk VirtualBox-nya tidak nyala. Saya tunggu sebentar. Untuk lama loadingnya ini sesuai dari kemampuan PC masing-masing, karena memang memerlukan tenaga yang cukup banyak untuk laptopnya ini.
Karena saat dinyalakan ini satu-satu ini. Nah, pastikan semua PC-nya sudah nyala di sini. Semuanya sudah hijau semua di sebelah kanan sini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita masuk di sini. Nah, untuk nomor 2 buat topologi jaringan komputer yang ada ini sudah selesai. Kita pergi ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita buat konfigurasi DHCP server di MikroTik. Oke, berarti kita langsung saja pergi ke MikroTik NAT ini. Oh ya, kita perlu masuk ke Winbox dulu. Kita buka Winbox-nya. Nah, di sini sudah terlihat nyala ini Ubuntu 1 dan Ubuntu lantai 2. Ini untuk MikroTik NAT-nya. Langsung saja kita konekkan. Pastikan legacy modenya aktif. Bisa connect. Coba konekkan menggunakan MAC address. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kita cek dulu di interface-nya. Di sini interface-nya ada nambah lagi satu di sini untuk Etherlan, Ether 2, Ether Internet. Etherlan. Untuk Etherlan ini digunakan sebagai jaringan lokal. Nah, ini kita kasih nama saja. Etherlan-nya ini Ether lantai 1. Play, kita oke. Lalu ini keduanya Ether LAN lantai 2. Kita play lalu oke. Nah, di sini ada 4. Setelah itu kita pergi ke addresses. Nah, di address ini kita harus edit untuk menambahkan Etherlan. Di sini kita ganti. Untuk ininya kita sesuaikan sama link tadi. Ini Ether lantai 1 berarti menggunakan 8.1 berarti untuk addressnya, dan ini menggunakan 28. Kita play. Ini lalu kita oke kan. Nah, kita buat lagi, tambahkan satu lagi untuk 192 untuk lantai 2, 192.168.9. Nah, tadi sesuai NIM kita lantai 2 kan 7 tambah 2 sama 9.1. Sini menggunakan prefix 28 juga. Nah, untuk ethernya kita menggunakan etherlan lantai 2. Kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah untuk addressnya sudah terbuat. Lalu setelah itu kita buat untuk DHCP kliennya. DHCP servernya. Nah, ini untuk servernya. Di sini udah ada 2, Ether Internet sama Ether LAN. Tapi kita di sini kita hapus dulu saja. Lalu kita tambahkan langsung aja untuk Ether LAN yang satunya, untuk lantai 2-nya. Ini kita ganti untuk lantai 2. Next, ini kita sesuaikan, ini 908 ini udah sesuai. Lantai 29 ini juga udah sesuai. Ini sesuai. Ini ya, ini DSL server ini kita dapatkan dari praktikum untuk video dari video yang sebelumnya. Untuk DNS servernya tidak apa-apa, biarkan next time. Oke. Sini sudah berhasil terbuat. Untuk networknya kita ini masih belum ada, kita gantikan isi nama manual aja. Oke. Untuk yang bagian lantai 2, lantai 1 ini masih belum bisa. Kita silang dulu lalu kita tambahkan secara manual saja. Ini ganti lantai 1. Lalu kita next. Ini next juga udah sesuai. Next, 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 dan next. Oke. Kita cek lagi di networknya, di sini sudah terbuat untuk yang ini. Kita tambahkan secara manual untuk DNS servernya. 9
92.168.1.1. Oke, apply. Oke. Nah, untuk DHCP servernya sudah terbuat di sini. DHCP servernya. Lalu langkah selanjutnya kita buat konfigurasi hotspot di MikroTik di GNS3. Caranya yaitu kita tinggal buka IP lalu hotspot. Kita buka hotspot di sini. Nah, di sini kita hapus terlebih dahulu saja yang sebelum-sebelumnya ini. Ini juga hapus saja dulu. Nah, ini caranya, ini kita tinggal tambahkan saja. Oh, salah, bukan di sini. Nah, di sini hotspot setup. Di sini untuk hotspot interface-nya kita pakai lantai 1 dulu, pertama kita next. Ini masquerade network ini kita uncentang saja karena ini sudah ada pada firewall kita. Ya, di sini ada NAT ini udah terbuat, jadi tidak usah dicentang ini yang di sini karena sudah terbuat di sini di firewallnya. Kita uncentang, kita cek juga ini udah sesuai. Next, sudah sesuai. Ini server non. Oke, biarkan ini kita hapuskan saja. Kita menggunakan DNS server yang ini saja. Kita next. Untuk DNS name-nya kita kasih nama mungkin ini untuk lantai 1 berarti kita kasih nama CS. Login.cs. Ini untuk ini customer, kita ganti customer gini aja terlebih dahulu dan next. Oke. Nah, untuk letterlandnya sudah 1 untuk lantai satunya. Kita kasih ganti nama aja untuk biar lebih jelasnya. Name-nya lantai 1. Lalu kita apply. Oke. Nanti akan otomatis terbuat di sini. Kita tambahkan juga untuk yang lantai 2. Next. Ini tidak usah next saja. Login admin dan next, sudah terbuat. Nah, di sini ada 2 server yang sudah dibuat. Kita pergi ke server profil di sini. Kita ganti dulu terlebih dahulu. Kita apply. Oke. Nah, di sini user server profile ini sudah tidak apa-apa. Di sini untuk user di sini kita tambahkan terlebih dahulu. Untuk ini user lantai 1, name-nya customer, untuk passwordnya customer. Nah, di sini kita tambahkan lagi untuk lantai 2 ganti kata admin juga admin. Kita apply lalu oke. Sini sudah ada admin sama customer ini. Nah, setelah itu untuk pembuatan hotspot sudah selesai. Kita masuk ke buat konfigurasi hotspot. Sini sudah. Ini untuk di jaringan komputer tersebut memiliki hotspot login. Ini sudah menggunakan untuk terhubung internet dengan bandwidth. Nah, ini dengan bandwidth maksimal 1 MB per 1 Mbps. Jadi kita bisa atur untuk kecepatannya di sini, di rate limitnya ini kita prof ini maksudnya untuk ini yang untuk lantai 2 login.admin. Untuk rate limitnya kita ganti 5M 1M. 1M ini maksudnya untuk limit kecepatan yang bisa diakses yaitu 1 Mbps.
kita apply, lalu oke. Kita untuk asprop ini juga, ini untuk customer service-nya kita edit juga, ini lantai 1. Ini untuk rate limit-nya kita ganti juga 1 ya, sama seperti tadi. Kita apply lalu oke. Nah, untuk konfigurasinya sudah selesai semua. Oke, sekarang kita melakukan pembagian IP address di masing-masing lantai menggunakan DHCP server. Atau kita hubungkan semuanya ini. Kita bisa dengan cara yang pertama, bisa coba untuk PC5 ini. PC5 ini kita bisa menggunakan IP DHCP. Tanda tanya dulu, kita akan mengecek apa saja yang bisa dilakukan. Nah, kita akan melakukan min_r atau renew DHCP list. Jadi kita coba. IP DHCP min_r. Nah, kita tunggu. Nah, di sini akan langsung tersetting secara otomatis. Ini kan lantai, oh ya, ini kita kasih keterangan agar tidak bingung. Lantai 1. Kita duplikat. Ini untuk lantai 2-nya. Nah, ada 2. Nah, untuk PC5 ini tadi ini untuk lantai 1 kan. Untuk lantai 1 kan untuk otomatis IP-nya adalah 8 karena 7 ditambah 1 sama 8. Nah, ini sudah masuk. Kita coba show. Nah, di sini sudah otomatis masuk untuk IP-nya dan juga gateway-nya sudah ada. Kita coba ping Google. Nah, di sini sudah bisa. Jadi kita masukkan semuanya untuk PC ini. Console IP DHCP min_r. Nah, ini sudah masuk juga. Ini juga kita buka juga. IP DHCP min_r. Sini sudah masuk untuk gateway-nya dan juga IP-nya secara otomatis. Dari 3 PC ini semuanya sudah bisa melakukan secara otomatis. Jadi untuk lantai 1 ini saya rasa untuk keberhasilan untuk IP secara dinamisnya bisa. Lalu kita coba yang di lantai 2. Kita pergi ke PC 9. Sini kita coba masukkan seperti tadi, IP DHCP min_r. Di sini akan proses untuk memasukkan IP secara otomatis. Nah, di sini bisa terlihat untuk IP-nya 192.168.9.13. Nah, di sini tuh sesuai karena untuk lantai 1 itu kan 9 untuk IP-nya dan gateway-nya juga benar 9. Jadi sudah berhasil untuk memasukkan IP ke setiap PC secara otomatis. Kita coba yang PC yang lainnya. Ini IP DHCP min_r. Sini bisa sedang log proses. Nah, bisa. Sini IP-nya sudah masuk dan sesuai dengan NIM saya. Sesuai dengan NIM saya. Ini kalau PC lantai 2 menggunakan 9 dan PC lantai 1 menggunakan 8. Ini sudah sesuai dengan semestinya. Nah, selanjutnya kita, karena ini sudah bisa semua, kita coba ke Lubuntu. Nah, di Lubuntu ini kita akan cek juga untuk koneksinya. Ini untuk Lubuntu lantai 1-nya.
Kita login terlebih dahulu saja. Kita login terlebih satu dulu. Sini kita setting terlebih dahulu, untuk preferensinya kita cek terlebih dahulu. Untuk word connection-nya ini pastikan untuk pada IP4 settingnya, untuk metodenya menggunakan automatic DHCP, dan ini kosongin saja, lalu kita save. Nah, lalu kita bisa cek untuk IP yang ada di sini dengan cara key terminal, kita klikkan IP A. Nah, di sini kita bisa melihat untuk IP yang ada yaitu masih seperti ini. Ini ada kesalahan. Sebentar ya. Kita coba untuk matikan terlebih dahulu ininya. Cari. Kita coba cek di preference lagi. Word connection-nya ini otomatis ya. Kita save. Pasang lagi, lalu kita coba cek lagi pada terminal. IP tidak bisa. Untuk Ubuntu-nya kita coba cek terlebih dahulu. Pada winbox-nya di sini harusnya sudah bisa, untuk servernya ini juga harusnya sudah bisa ya. Nah, di sini coba kita kembali lagi ke sini, kita preferensinya kita coba, kita web koneksinya kita otomatiknya kita coba untuk biar, lalu kita save biar bisa menyimpan hasil yang terbaru. Harusnya sudah bisa. Coba lagi untuk cek lagi di sistem toolnya di key terminal, kita coba IP ini tidak bisa. Tidak bisa ya untuk yang ini. Kita coba yang satunya. Nah, kita coba yang ini dulu. Lalu kita save. Sini kita cek juga di sistem toolnya key terminal. Kita coba IP A. Nah, di sini sudah masuk untuk IP dari Ubuntu lantai 2 ini sudah menggunakan 9 yang sesuai untuk lantai 2-nya. Sepertinya saya harus mematikan terlebih dahulu untuk Ubuntu ini. Kita stop terlebih dahulu. Lalu kita coba start ulang. Bisa jadi ada sedikit kendala membuat menjadi seperti itu. Kita tunggu terlebih dahulu untuk Ubuntu-nya. Karena yang untuk Ubuntu pada level 2 sudah terhubung untuk IP-nya. Seharusnya untuk Ubuntu yang level 1 juga tidak, untuk lantai 1 juga harusnya tidak ada masalah. Terus kita coba saja. Kita coba untuk pergi ke preference, ada info word connection, kita ke IP4 ini kita harus save lagi. Kita coba masuk lagi ke sistem tool key terminal, terus kita ketikkan lagi IP A. Nah, di sini sudah bisa
sebenarnya tadi ada sebuah error yang saya juga kurang tahu penyebabnya apa, mungkin emang sedang error saja. Jadi setelah saya matikan dan nyalakan lagi sudah bisa terhubung, dan ini menggunakan 8 sesuai karena ini Ubuntu lantai 1. Nah, di sini sudah bisa ya. Setelah itu karena semuanya sudah terhubung, langkah selanjutnya adalah untuk tes internet. Kita bisa pergi ke internet lalu ke Firefox web browser. Kita akan tes yang untuk Ubuntu lantai satunya terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat kalau misalnya kita belum login ke dalam hotspot kita yang sudah kita konfigurasi tadi, maka internetnya tidak bisa internetnya. Jadi kita disuruh untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus login dulu. Ini lantai 1 berarti customer. Untuk passwordnya kita masukkan passwordnya juga. Lalu kita connect. Nah, di sini akan bisa mengakses internet karena memang sudah terhubung kepada hotspotnya. Nah, untuk internetnya sudah bisa terhubung. Nah, ini kita coba untuk tes kecepatannya. Speed test. Kita bisa cek kecepatannya untuk mengecek apakah bandwidth yang kita buat tadi itu berfungsi, yang tidak lebih dari 1 Mbps. Di sini kita mulai saja. Sini sedang proses untuk cek kecepatan. Sini bisa terbilang sangat lemot ya. Artinya memang berhasil untuk mengatur kecepatan dari hotspot tersebut. Nah, di sini untuk unduhnya hanya 0,73 Mbps. Kita cek yang untuk. Di sini terlihat bahwa dia tidak mencapai atau tidak istilahnya tidak sampai pada 1, dan 1 pun tadi mencapai tapi langsung turun lagi, tidak lebih dari 1. Nah, ini cuma 0,96. Berarti untuk hotspotnya untuk bandwidth maksimal 1 Mbps up and down-nya sudah bisa. Lalu kita coba tes juga yang satunya. Kita masuk ke internet juga terlebih dahulu. Nah, di sini kalau misalnya belum login atau belum ada internetnya, disuruh login dulu. Kita langsung login saja. Ini ada lantai 2 berarti menggunakan admin. Nah, lalu kita connect. Nah, di sini bisa terhubung. Langsung saja kita coba speed test saja untuk mengecek. Di sini memang agak sedikit memakan waktu. Nah, di sini kita mulai saja. Nah, di sini untuk unduhnya hanya sampai 0,65 Mbps.
unggahnya juga sama. Di sini berarti berfungsi ya untuk bandwidth-nya, tidak lebih dari 1. Nah, untuk ini bisa, untuk Ubuntu bisa, pada lantai 1, lantai 2 bisa. Untuk PC-nya juga sudah bisa untuk konfigurasi secara otomatisnya, DHCP secara otomatisnya, IP dan gateway-nya. Lalu untuk subnetting-nya juga sudah, untuk subnetting sudah, topologi sudah buat, konfigurasi DHCP servernya, DHCP servernya juga sudah, dan juga untuk hotspotnya juga sudah. Maka sekian dari saya, presentasi atau tutorial mengenai jaringan komputer. Saya Ahmad Kifari Batur Saputra, izin undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak.